selamat datang di Two Times Podcast. Kaget kita. Iya, kaget. Ini Bisa. Oh iya, betul. Halo, selamat datang di Bincang Usaha. Orang baru kenal dengan Kidan dari Iya, kuliah. satu kelas ya? Iya, satu kelas. Iya, toh? emang Satu kelas. Satu kelas sampai terakhir. berapa tahun lalu? Sampai terakhir tuh kan ada toh? Iya. Kita yang hilang, no? Iya. 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 Ada apa ini? Lebih ada, sering. Kalau sampai kelar enggak, kita enggak kelar. Maksudnya sampai kelar semester 8 kan ada toh? Ada. Oh, Sampai kita DO kan. ada. Kita kan sampai semester Sama, banyak. Sama. Sama, Kita kan sampai semester 12 tuh. Nah. Semester banyak. Nah, sebelum kita mau masuk di itu, kayaknya itu penting di highlight. Apanya? Ini sebagai orang yang nyandak selesai di IBA, maka abis itu udah kuliah ulang. Sempat apa tuntutan orang tua tuh. Ah, Karena dia rasa gagal di Manado. berarti ada lanjut. sarjana tetap. Enggak juga. Enggak juga. Mendeokan diri juga. Iyo, karena memang yang so di Gorontalo mereka cuma satu tahun. Satu tahun kita ada kuliah. Sebenarnya kuliah kan di kampus swasta tuh. Kebetulan tapi tamang pe kampus. Karena dia saking DP Sultan dia bikin kampus. Oh. Nah, DP nama TIP. Begitu. Pokoknya ada ya kampus swasta paling besar di Gorontalo. Nah, jadi dia so bantu akang pas dia dapat tahu kita kuliah situ tuh. Semua Tetapnya kelar kan di sebuah mau tahun. urus, iyo. Artinya tinggal mau sorong dan sebenarnya so ini dan administrasi segala macam so tak sorong toga. Cuma waktu itu kita pikir daripada kita sorong pada dia, lebih jadi modal usaha aja waktu itu. Begitu. Makanya itu cikal bakal mulai berusaha. Karena selama ini, kan, orang pe patokan kan kalau mengangkat memang cuma, ya loh, ada nyak kelar, masih bisa dan survive. Toh, orang berusaha, ada teman-teman gitu. Maksudnya bawa kuliah bukan segalanya. Mar kali ini ada yang lebih established begitu dan, ada yang lebih bagus dan lebih contoh. Toh, kalau selama ini kan kalau contoh yang sebelah sini kan memang agak expire, toh. Nah, kalau yang contoh sini kan sedikit baru bisa bikin grup, bahkan grup F&B ini di Gorontalo, toh. Kok masih koheren gitu dari IBA Iya. usaha tuh? Iya. Ada sisa-sisa no ketuk DP ilmu itu kan biarnya kelar. Malah teh makin banyak DP semester tuh makin banyak DP ilmu sebenarnya tuh. Iya, Ulang-ulang tuh. iya. Kontrak ulang-ulang tuh yang kelar. Jadi sampai pasti udah dengar DP materi-materi. Mar kalau yang orang bercerita, so cukup lama tuh bercerita. Terakhir kita datang ke Gorontalo 2020, toh? 2020 selama. Iya. Selama. Iya, selama itu. Kira 2020. Tahun lu udah bercerita lumayan lama sampai tengah malam itu tuh. Ngana bilang ngana ada belajar lagi terkait bisnis. Belajar sendiri, belajar ulang. Iya, ngana belajar ulang. Berarti di IBA waktu itu masih belum Ngana rasa belum cukup atau bagaimana? tidak nyanda. tidak applicable. Iya, nyanda applicable begitu dan DP. Kritikan berarti IBA ini. Iya. Ada Pantasan tutup. keras tapi itu sampai mata ikut ke bawah. Ya mungkin kalau for jadi jadi employee atau apa mungkin lebih ini mungkin kita enggak pernah. Mar DP nama kan international business ya administrasi Ayo, saja. administrasi. Iya, gitu. kita lebih merasa kasih itu dan DP teori-teori. Tapi secara teori-teori keseluruhan ada no gatu for jadi entrepreneur dan cuma kan tidak semudah itu. Mungkin ada tamang-tamang juga yang so running bisnis. Ya kita rasa dong juga sependapat apa yang dorong dapat di Berapa persen kira-kira yang menurut ngana yang ngana pelajari pribadi dengan ya sebenarnya sih nah apple to apple ya, karena maksudnya ngana pe situasi kan banyak mata kuliah juga ngana nyanda itu toh. Toh, tapi kira-kira kalau di ngana mau kasih ini dan kira-kira berapa banyak yang ngana belajar sendiri, berapa banyak yang ngana ada dasar yang ngana ada pakai di IBA? 70-30 kah? 30 yang dapat di IBA? 99-1 kita rasa. Iya, 70-30 mungkin. 30 itu yang DP teori-teori yang terang dapat di bangku sekolah dulu. Dapat itu 30 itu pengasihan kan? Iya, itu pun kurang mesti pintar-pintar. Tapi boleh jadi landasan no katu itu. Ya. Nah, selebihnya kan learning by doing. Kita ingin angkat ini karena menurut kita jadi apa ya? Bukan berarti orang kata mau sampaikan bahwa jangan
stop kuliah begitu, jangan mencari pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kalau orang yang tidak sampai pun tidak selesai dengan kuliah atau tidak berkuliah, kita rasa punya kesempatan berarti. Oh iya, kuliah mesti. Kita orang kan apa pengetahuan akademis itu buat kita nggak bilang karena kita nggak kelar, kalau kita coba usaha kita mau diskreditkan orang yang ini enggak. Orang kan kuliah, cuman Iya, tidak selesai. Malah Iya. iya kan. Cuma maksudnya Kalau nyanda dari awal tanya kuliah kalau Iya. kita merasa kuliah ndak ini. Ndak, cuma memang malah sebenarnya penting, terutama mungkin Relasi. kalau itu DP plusnya. Cuma mungkin kalau untuk jurusan-jurusan spesialis kayak jadi dokter, jadi apa ya sudah lalu deh kalau jadi kuliah lah, jadi pengacara, jadi SH atau apa. Nah, cuma yang kalau jadi entrepreneur itu mungkin tuh yang walaupun ada titel boleh dah. Macam banyak contoh tuh. Ada. Contoh yang baik sih bagi orang lain untuk berhasil lah. Jadi sekarang terang mau lebih dalam terkait terang mau mau dengar terang tamang-tamang atau ini perlu mendengar cerita terkait seorang kidan yang membangun RJT Group kita. Kira-kira sebelum kita lebih orang perlu tahu tuh. Kalau kita sih pribadi tahu itu FNB Group, tapi secara spesifik apa sebenarnya RJT Group? Atau kenapa kepikiran ke FNB lah itu yang mungkin Itu dulu Kotek. utama. Kenapa kepikiran FNB? Kenapa Kan FNB? bisa usaha sulap, Iyo. background-nya ada. Apalagi kan memang entertainer toh. Pas dari awal sebenarnya waktu mau terjun ke bisnis, kita orang kan lihat tuh ini peluang-peluang mana yang ada. Nah, cuma sebelum itu kita lihat kita orang mau masuk ke masing-masing sektor bisnis itu kan ada DP istilah entry barrier to entry-nya masing-masing. Iya, barrier to entry. Nah, kita waktu itu ya dengan segala kekurangan ini dan kita pengetahuan terhadap bisnis kita cuma lihat kita kategorikan ada 3 bisnis yang kita orang kan otomatis bisnis mau yang long lasting toh yang bisa Ya, bukan cuma gold trust bisa sustain terus. Nah, kita kategorikan ada 3. Mungkin waktu itu kita entah nggak mau bisnis kesehatan, bisnis pendidikan, atau bisnis kuliner. Nah, ini 3 kategori ini yang menurut kita sampai kapanpun akan terus orang cari. Betul. Akan ini terus akan sustain. Nah, cuma kita lihat kalau mau bisnis kesehatan kita tidak ada basic di situ. Ya, kita mau walaupun memang ada kita saudara-saudara, kita ada kakak yang dokter yang soal marhum. Ya, yang mungkin boleh kita ajak collab waktu itu. Cuma kita lihat ini juga agak berat. Waktu itu, kayaknya baru mau mulai ini bukan ada bisnis kong baru mau terjun ke bisnis baru, ini baru mau mulai memang dari minus lah bukan dari nol. Nah, kalau untuk mau arah ke bisnis pendidikan itu juga menggiurkan toh, macam kita bilang tadi tapi tamang dia bikin kampus, kayak DP kampus berapa tuh di Gorontalo udah 5 tuh. Kampusan? DP nama Universitas. DP. Iya, itu DP nama juga. Nah, itu. Ya. Main ego juga. Iya, antara ini toh DP istilah ini narsis juga toh. Jadi dia pakai DP nama sendiri. Nah, dia bikin bisnis pendidikan dan itu memang bagus dah. Established sampai sekarang. Established malah lebih besar dengan segala DP dinamika. Tapi ini. Nah, kita pikir memulai ke situ itu memang tapi dia datang dari latar belakang keluarga DP papa prof baru memang di dunia situ dong memang akademisi satu keluarga itu memang akademisi DP papa DP mama. Nah, sedangkan kita berbeda, kita orang tua itu pedagang gitu. Nah, papa mantan karyawan. Nah, yang akhirnya jadi wira swasta juga. Nah, kita lihat ada satu lagi kuliner. Nah, kuliner ini memang ada di kategori yang yang semua orang mungkin bisa terjun karena dari segi permodalan nggak nemu apalagi zaman sekarang ya pakai modalnya boleh orang bisnis kuliner online
Cuma kan nggak semua bisa up, apalagi Iya. survive kan. Iya. Tuh orang Maksudnya awal-awal Iya, mau upscale-nya itu kan agak susah juga Nah, toh. Maksudnya kalau di makanan- situ yang memang sempat jadi PR waktu itu ketika kita kayaknya ini DP barrier to entry lebih kecil dan kita mau masuk, cuma kendala itu betul tadi Ungke bilang. Tak pikir boleh mau tahan lama ini bisnis, memang sama orang mau cari makan, cuma kan bukan cuma orang lah yang dapat jual makanan. Ya. Orang mulai berpikir ke arah DP marketing. Nanti bagaimana dia supaya boleh ini, apakah ini boleh mau sustain ini bisnis atau enggak, baru DP dampak apa kita waktu itu berpikir begitu orang DP dampak. Kita suka waktu itu kita berpikiran kita suka bikin satu bisnis yang bikin ada dampak for orang luas dan setidaknya walaupun lingkup kecil tapi ada yang terdampak dan mungkin kita bisa menyerap tenaga kerja, bantu orang, bagaimana mau bantu orang dengan jual makanan atau apa. Nah akhirnya kita bikin food court toh. Nah, kita boleh bantu tuh UMKM yang bawa jual di jalan atau yang cuma dari rumahan. Nah, kita bantu sediakan tempat, kasih sedikit knowledge yang kita so tahu setelah berapa tahun kita berjalan ini bisnis F&B. So ada beberapa knowledge yang kita sempat ikut beberapa seminar juga terkait itu. Karena kita berarti nggak develop juga nggak diri berarti? Harus karena kita orang mau running satu bisnis apapun itu, ya kita orang juga kan harus improve orang pe skill, orang pe knowledge tuh di situ. Karena macam tadi Ungke bilang ini mau bikin ini sustain ini nggak mungkin orang cuma sekedar mau masak mau jual begitu. Nah, bagaimana nanti kita orang mau sampai tak pikir waktu itu mau scale up bagaimana, Yes. scale up DP bisnis. Nah sampai tak pikir juga karena kembali lagi ke tadi di awal kita berpikir for apa yang bisa berdampak, ya mungkin bantu juga teman-teman lain yang ada potensi dorang pe bisnis ini ada potensi cuma dorang ingin tahu mau apa mau manage. Nah, kita bikin food court, akhirnya kita rangkul ada beberapa yang juga karena kita orang mau bantu orang juga ini, ada juga orang yang mau bantu toh. Ini mau dibantu. Iya, ada juga karena kita baru tahu juga setelah berjalan ini kita pe hidup kita baru tahu ada juga memang orang yang nggak bisa mau bantu itu nggak suka mau bantu, dia sendiri menolak. Dia sendiri nggak bisa bantu DP diri begitu. Makanya mungkin dia sendiri malas atau dia sendiri nggak mau. Nah, itu bukan nggak layak dibantu. Jadi kita baru tahu dong ada begitu dah. Iya. Jadi kita orang peniat baik itu kadang juga nggak terlalu bagus kalau terlalu baik dan begitu. Kita orang suka terlalu bantu orang Dan juga nggak bisa mau paksa toh. Maksudnya dia iya. Ada orang-orang yang memang juga ini. Nah itu kira-kira. Kalau dari mana awal start lah kan kepikiran bikin F&B. Awal start. Karena kan Nah, ini RJT Group ini toh. Kalau kita mungkin so tahu begitu dong. Tapi RJT Group ini kan datang dari ngana baking pertama itu usaha yang nama ini RJT. Iya. Betul. Kita Jadi dari mana dia bermula? Dia belum food court kan awalnya. belum. Satu tenan gitu Iya. apa? Belum, iya, betul. Jadi di awal sekali itu kembali ke tadi, di awal kita itu ada ide ini. Menentukan kuliner juga. Nah, setelah tadi itu DP dinamika ini bagaimana supaya bisa sustain, bisa ini kita pelajari sedikit-sedikit ala kadarnya lah, entah dari YouTube, dari Google, dari buku-buku. Kadang salah baca buku. Nah, cuma Oke. Potong cerita ngana buku itu tetap baca sampai akhir. Yang ngana rekomendasikan iya, kita. gitu. Start with why. Simon Sinek. Paksa kita Iya, baca. kalau orang mau belajar bisnis mesti baca tuh dia. Start with why supaya ngana tahu. Iya, itu. Walaupun kita datang dengan argumentasi yang berbeda. Iya. Argumentasi yang masuk akal. DP inti sebenarnya di situ sih supaya orang ketika berjalan, orang bisnis ada di titik-titik tertentu. Kalau orang tahu DP why kan orang tahu mau balik kemana. Karena kadang juga kita orang lost dan mulai bisnis, antara bisnis mulai bagus. Bisnis ini juga kalau bisnis bisa sakit kepala, bisnis terlalu bagus juga sakit kepala juga. Jadi dan kadang orang hilang kontrol dan orang lost dan. Nah, kalau orang tahu orang PY pas start DP bisnis itu kan
orang bisa balik ulang ke situ tuh ke core. Nah, berarti why-nya Ana waktu itu kan udah mutusin F&B nih. Nah, why-nya atau faktor. Itu tadi kita bilang Menolong orang lebih banyak. kita mau suka baking. Ini agak terdengar klise, cuma begitu loh, karena kita ada background yang kurang kita merasa dan kita punya diri ini banyak kekurangan. Kita soalnya kelar kuliah, kita rasa kita orang tua kecewa dengan kita kita juga dulu kita tahu ya, mungkin brother tahu tuh kita pe masa lalu juga dulu cuma minum cuma memang gelap dan itu kita syukurnya itu kita sadar itu di pas sebelum kita menentukan masuk kita sadar itu salah kok kita, karena sedikit juga ada orang yang sadar tuh sampai di hari tua dia rasa yang dia bikin itu betul, dia bilang itu passion. Iya. Nah, itu yang kita banyak pelajaran loh gitu. Kadang kalau kita flashback kita bersyukur, kita itu waktu itu ada sadar sampai kita di posisi sekarang. Ada turning point. Iya, memang tiap orang itu ada turning point di DP timing itu beda-beda. Ada gatuk yang masih ada yang belasan semua mati, tahun, ada yang semua mati, beda-beda gatuk. Jadi orang jangan terlalu judge orang di tempat orang pe. Mungkin belum rompe timing. Iya kok tuh yang Yesus kalau Kristen dia kan turning point pas semua mati. Betul. Ada saja. Nah, jadi mulai dari usaha. Nah, orang ketika singkat cerita kita bilang mau bikin usaha apa ini kuliner ini. Kalau mau kuliner apa yang bagus? Jenisnya apa? Apa ya? Nah, situ kita kita mulai kategorikan dulu. Jadi ketika kita dapat satu kita mau coba kategorikan, nanti kita mau pilih dah. Oke. Kayak tadi bisnis kesehatan, bisnis pendidikan. Nah, ini komang kalau di kuliner. Apa ini yang DP bagus-bagus? Kita dapat 3 kategori lagi. Kategori produk kuliner ada 3 jenis. Ada yang memang dia produk cuma sampai di fase viral. Gold rush berarti istilahnya sekarang gold rush. Dan itu banyak tuh yang terjadi sekarang. Ya, dan cuma hit and run. Apakah itu salah? Tidak juga, tergantung dari DP owner. Ada owner yang memang cuma cari itu. Yang cuma mau engagement yang lebih besar. Mungkin dong ada planning yang ini, yang penting dong personal branding itu biasa untuk personal branding. Pertama itu ada produk yang cuma mengandalkan DP viral. Entah itu biasa yang kekinian. Ada produk ketika dia naik satu level lagi, dia jadi lifestyle. Ini produk misalkan kalau sekarang kopi mungkin kopi ini kan dari 2015 dia baru jadi ini bagian suara warkop di mana-mana. Dulu kan orang mungkin masih SMA dulu ini kan enggak begini sekali tuh ini warkop. Sampai anak muda menikmatinya. Iya, dulu ngopi pinggir warung lah. Iya, ngopi-ngopi juga kadang cuma orang tua, anak-anak muda ini paling dong tahu ya kan. Nah, ketika ini datang satu produk yaitu kayak kopi susu kekinian, minuman boba misalkan. Boba itu juga kalau menurut kita itu semua masuk di lifestyle. Karena ada DP DP militan yang udah minum boba DP fanbase ada. Iya, ada. Dia jadi lifestyle ini minuman. Ini jenis produknya ini. Nah, yang lebih sakti itu memang kalau kita orang lewati itu semua, kita orang nanti akan sampai di produk yang sudah jadi culture dan misalkan bakso, nasi goreng, gado-gado. Kenapa kita bilang culture? Karena ada di alam bawah sadar tiap orang. Ini top of mind. Bakso gaga ini begitu. Makan apa nggak nasi jo kalau setengah malam begini nih ada orang baju nasi goreng. Penting nasi gitu. Ini pagi hari orang ingat nasi kuning. Jadi makanan yang jadi culture dan sementara daging. Yang kadang biar orang tidur tanya kaget dong bangun langsung tanya dong langsung bisa jawab. Yang ujung-ujung begini makan apa? Kuah bakso jo gitu. Nah, ini jenis-jenis martabak. Itu kan culture. Itu yang sudah jadi culture. Yang kalau mau pergi Pak Mai tua, forum bawa akan calon mertua tuh bungkus apa tuh? Simple jo, martabak jo atau apa. Kita baru tahu. Nah, ini ini kategori-kategori yang kita kelompokkan waktu itu
tapi kita orang bukan kategori formu pilih ini, tapi formu lalui dang. Oke. Formu lalui lebih tepatnya. Jadi kita orang itu kalau mau bikin produk harus viral dulu. Nanti dia kalau viral bertahan lebih dari 1 tahun atau masa tahun kedua itu masuk di bisa berpotensi masuk jadi lifestyle ini produk ini. Kalau memang ini produk baru Berarti ya. demand create supply nanti ini kan. Nah, dia bisa jadi lifestyle itu. Kalau itu berhasil tembus ke ini dan ke pasar. Dia establish misalkan. Iya, pasar Viralnya terima. bertahan, Dia bertahan. Kalau ada yang cuma viral 1-2 bulan. Escapal Milo waktu itu viral. Dalgona viral. Habis itu hilang. Nah, ada yang boleh bertahan lama. Itu dia bisa jadi ini. Lifestyle. Nah, tapi butuh waktu lebih banyak, mungkin lewat dari 10 tahun baru itu mungkin bisa dibilang jadi culture dan itu apa yang orang-orang ini. Nah, produk apa itu ya yang bisa begitu? Otomatis harus produk baru kalau mau viral. Produk baru itu artinya yang ada DP ini dan DP unsur Kebaruan. iyo, walaupun DP ingredients ada utama. iyo, walaupun kan di dunia ini nyanda ada yang baru-baru sekali juga, semua kan tapi nyanda ada ada usaha. inovasi yang memang betul-betul apa, semua kan cuma pengembangan, Penyajiannya, tambah-tambah atau gimmick, apalah. ya Cuma masalah inovasi lah. betul. Nah, sudah kebetulan apa lihat di YouTube apa yang ini. Nah, kebetulan DP enak karena di Gorontalo itu masih daerah, jadi patokannya di luar. Kalau di Jawa sana ada yang baru-baru yang viral-viral, terutama di daerah, ya berpotensi ini toh. Nah, jadi kebetulan waktu itu ini singkat cerita langsung ke Roti John. Kita boleh waktu itu ada penawar Roti John. Kita bilang, ini unik. Kenapa unik? Karena ini produk ini sekali lagi setelah kita pelajari dan beberapa kita teori-teori apa, dia memenuhi unsur-unsur bisa jadi viral. Karena untuk satu produk mau jadi viral itu juga ada beberapa faktor kan. Misalkan DP dimensi makanan, DP porsi kayak dia besar atau banyak. Ayo, ini salah satu faktor-faktor ini. DP DP rasa itu ada yang nyanda biasa kayak kalau pedis sekali, kalau manis sekali. Dan, Mar, ini yang Roti John ini pertama kali dikenal itu tuh Hotman lah. Dia ada Hotman juga yang promosikan itu bukan? Kopi John. Oh, itu Kopi John. Itu Kopi John. Oke. Minta maaf. Itu Kopi John nih, bukan. Itu Roti John itu dia dari film yang janji Johnny. Oh, nyak masuk. Oke kan. Siap. Jadi itu jokes dan memang Jokes sebenarnya tadi itu jokes. Iya. Oke. Iya, tahu serius. Serius tuh dari Iya. Nyanda setara saja karena satu sukses satu belum. Jadi nyanda masuk. Habisan. Roti John. Kita lihat Roti John ini bagus karena dia besar. Itu Roti John Surabaya waktu itu yang lagi ada viral. Roti John yang tuh roti 40 cm dan. Oke. Kalau orang bilang roti buaya. Kalau di sini ada Mar pakai Y, Johnny. Dia sudah jadi Johnny. Iya, memang banyak DP plesetan habis itu toh. Sebenarnya itu kan sandwich saja tuh, cuma ya roti taruh sayur taruh daging ya sudah. Iya, cuma ini DP ukuran unik, agak baru kan nyata seperti biasanya. DP roti panjang begini, belah di tengah isi sayur, isi apalah rupa-rupanya, tinggal ini tuh variasi. Tapi DP ukuran besar. Ukuran besar kong belum pernah ada. Kong ada viral ya, sementara viral. Nah, jadi kan orang apa istilahnya? Riding the moment tuh. Nah, itu menurut kita penting di usaha itu loh, di bisnis itu. Menurut kita ya. Kalau orang malas macam kita ini sebenarnya paling malas berpikir. Kita paling malas menyiksa kita pikiran dan untuk hal-hal yang kita rasa sudah boleh kita pikir. Nah, kita tidak mau pikir begitu. Walaupun ternyata itu baru kita tahu DP solusi dari masalah-masalah besar, masalah-masalah rumit. Dong bilang jangan pikir, betul gak tuh itu? Jangan pikir, nanti mau ada sendiri no DP solusi dan. Iya. Betul itu. Kita banyak kali itu kita dapat karena dari kita pemalas berpikir no. Kita kalau sudah pikir sudah bikin pusing ini apa, udah sombar apa banyak
cerita dengan mai tua atau minta maaf. Ini tahu ada satu momen apa? Oh, iya kok tidak boleh begini. Nah, terong nintau toh. Nah, begitu DP. Nah, kembali ke tadi. Kebetulan karena momen ada, so viral. Jadi tidak perlu effort lebih sebenarnya. DP effort lebih itu ya cuma mau bawa ini ke daerah yang pasti apalagi ini Jawa, makanan Jawa dan orang Sulawesi ini kan leher ini kan beda. Nah, belum tentu ada viral sana karena nyanda sedikit juga apa yang di sana bisa diterima di sini nyanda gitu loh. Nah, jadi kita ini bagaimana? Apalagi kita sempat survei waktu itu. Walaupun kita enggak ke Surabaya ya. Kita ke Makassar. Kan di Makassar ada cabang. Ada cabang. Jadi kan PSOP tentu sama tuh. Nah, itu pun kita tanya Pak DP owner yang di Makassar ini DP SOP ada rubah enggak sesuai lidah Sulawesi. Nah, enggak, ini masih yang yang asli original apa ini. Walaupun dia ada rencana mau rubah karena ada beberapa yang request mau sekali BPJS DP ini. Yang namanya orang Sulawesi itu. Nah, karena dia bilang ini asli kita memang nyak masuk lah gitu. Kita juga bukan apa yang tahu-tahu sekali makanan, cuma kita lepang makan gitu. Nah, nyak masuk ini kalau di Gorontalo ini. Nah, jadi orang mesti modifikasi saja. Saking malas berpikir waktu itu, awal sekali itu kita berpikir mau franchise. Gitu. Cuma waktu kita tanya franchise 100 juta. Si Johnny itu. Iya, ini roti John ini. 100 juta. 100 juta Kong cuma jual putus begitu, cuma dia tahu resep begitu, dia ajar DB ini sudah. Jadi dia jadi kita pengen bukan franchise ini cuma kayak jual putus. Kalau franchise itu kan bahasa franchise ini harusnya ada SOP-nya. Iyo, DP manajemen bagaimana. KFC McD lah kurang lebih. Iyo. Ini ada controlling dari dorang. Jadi ternyata kita 100 juta ini cuma mau apa? Nah, kebetulan kita ada tamang chef yang memang chef dari hotel bintang Sota Dampar di Gorontalo. Kebetulan dia orang Makassar juga. Sota Dampar di Gorontalo nggak ada kerja. Kita bilang mumpung ada cari kerja, nggak ada bantu bagi kita. Kita bayar akan ngape kos, nah, gitu. Kan dia bakos tuh. Kita bayar akan ngape kos, dan kita semakan 1 hari 3 kali. Nah, cuma kita nggak mau gaji, kita bilang kita nggak mau gaji karena kita belum running. Apa kalau ini bajalang bagus atau apa nanti orang bercerita ulang biasa tuh pukulan tamak manfaatkan tuh. Nah, cuma waktu itu kita janjikan pada dia kita bayar DP kos waktu itu 1 jutaan lah masih boleh. Tas itu yang DP ini si titik-titik pe makan mari kuat makan agak bengkak juga ternyata DP kos makan 1 bulan lebih besar dari DP kos. Ini berarti DP ceke kan? Iyo, aduh kuat makan si titik-titik. Lebih gaji. Iya. Jadi bayi tak gaji, tak pikir so salah ya. Marnya apa tuh? Mar dia memang profesional, memang dia jago. Kebetulan waktu itu habis bercerita ini kan masih wacana dengan dia. Dia sempat pulang Makassar. Kita bilang ngana pirasa itu roti John di sana. Kau menurut ngana bagaimana? Ngana bisa bikin atau enggak? Ya chef lah, enggak perlu apa dia cuma rasa harusnya dia tahu tuh chef tuh. Wah, cuma begini kita tahu apa. Nah, sudahlah. Singkat cerita sampai di Gorontalo kita minta dia modifikasi sedikit DP resep supaya masuk dengan lidah Gorontalo karena dia juga pernah 5 tahun di Gorontalo ini chef ini jadi harusnya dia paham tuh. Kita bilang karena udah itu kira-kira nah, DP bumbu-bumbu lain DP apa lain itu ya pas running nggak ada modal apa bagaimana DP permodalan. Nah itu kita rasa juga yang jadi masalah banyak tamang-tamang itu. Ya. Kamar DP nama kan roti John Taruna. Ada tuh roti ada apa namanya? Ada pakai kata roti John itu nggak apa-apa. Kan nggak beli. Roti John itu bukan nama merek. Oh, bukan nama merek. Iya, itu nama jenis makanan. Kayak martabak. Martabak Bang Awal, martabak Narto, martabak ini martabak. Sama kan kalau orang pun itu pun DP merek. Kalau dia nggak paten kan orang bebas pakai cuy. Kalau dia nggak paten orang. Sebenarnya. Nah makanya waktu kita buka kita kan yang pertama di Gorontalo buka tuh roti John. Baru kita buka ya kurang lebih baru ada yang selang minggu, selang 1 bulan 2 bulan kan sebanyak lembab kayak namanya ini tuh. Nah, dan itu memang yang kita harapkan membantu
membantu Karena ini tuh. penetrasi di pasar, Iya, memperkenalkan bahwa kayak- ini roti john. kurang kompetisi, Oh. kurang berkompetisi. Iya, malah di sisi lain waktu itu kita mengharapkan akan ada kompetitor menghemat kita pe biaya marketing tuh, biaya pemasaran, mau memperkenalkan tapi produk, lebih banyak lomba jual. Jadi mulai dari roti john, habis itu bisnis yang kedua. Nah, waktu itu Roti John itu kan dari awal kita baking memang ada DP skema untuk mau scale up waktu itu. Oke. Scale up untuk Gorontalo itu kurang lebih 5 cabang dalam 3 bulan pertama. Ini ambisi-ambisi di awal ini, ego-ego dulu. Walaupun kita tahu itu gampang kalau ini berhasil tembus berhasil viral, ini gampang ini dan itu terbukti. 1 bulan pertama saja buka 9 orang yang datang bawa doi mau franchise itu beragam, ada yang bawa 50, ada yang bawa 90. Kita kan tidak cuma harga dong datang ini datang bawa doi, ada tapi tamang sekolah dulu yang sudah mau utong dia mau suka buka di sana, ada tapi tamang-tamang yang ada doi dan mungkin suka berusaha tuh yang baru kawin waktu itu langsung datang bawa doi. Di luar dari yang waktu itu bapak tanya, ini 9 orang waktu itu datang bawa doi. Jadi artinya kalau kita waktu itu mau nakal dan niat jahat itu cuma mau lapas begitu, jual resep dan macam apa, boleh saja waktu itu. Cuma memang dari awal karena ini ada planning untuk mau scale up, Memang harus siapkan blueprint berarti ya. iyo Bisnis ini mau begini. iyo jadi kita ada DP ini dan ada DP ini patokan. Kalau memang kita mau scale up ini minimal ini bisnis mesti running dulu 6 bulan atau 1 tahun. Walaupun itu saja tergolong cepat, harusnya kan 3 tahun, 5 tahun. Nah, cuma kita ini minimal 6 bulan atau 1 tahun ini boleh kita mau scale up. Bukan scale up franchise, kita scale up dengan skema franchise waktu itu. Kalau scale up sendiri, scale up buka outlet sendiri itu 3 bulan. 3 bulan kita mau ini 5 cabang. Dengan asumsi waktu itu investor kuat. Karena kita running pakai investor. Kembali ke tadi, DP permodalan kita bagaimana? Karena kita kan mulai ini kan dari minus. Dari ludah ya, Bang? Iya, modal ludah. Kita waktu itu tapi modal cuma ada ide dan ada tanpa. Oke. Gitu. Kita cuma ada ide Iya, dan ada lokasi. cerita Pak kita waktu di Gorontalo nggak ada bajalang proposal. Oh iya, kita bikin Bajalang pengapi teman-teman. Bajalan sama teman-teman, karena di umur begitu tuh, umur 20-an awal, ya pasti kan belum ada relasi yang Gede. kelas-kelas atas tuh. Jadi paling turun cuma ada teman-teman tuh tahu rupa apanya doi dan yang boleh mau apa, teman-teman yang terutama yang udah pelia ada doi kong pangalas sedang yang kaya dari lahir, yang lahir tertawa dan kalau orang tuh lahir sama nangis tuh, kalau orang kan ada yang lahir langsung tertawa gitu. Nah, dorang itu kita bawa agang proposal, tapi belajar di bagaimana bikin proposal bisnis yang baik dan benar. Ternyata kote ada di kuliah kote itu waktu itu ada kote. Kita baru nggak waktu itu ada kote di IBA itu ada kote itu susun DP DP business plan, DP feasibility study bagaimana ini nanti ini ada kote kita baru nggak. Kalau feasibility study nggak ada. Market validation itu nanti ada itu teori-teori 2018 kemarin. Oh begitu ya. Iya. Tapi kita belajar itu waktu itu karena waktu itu ternyata kita tidak sangka di kita perjalanan cari investor, ternyata bukan cuma teman-teman, ternyata ada juga yang tertarik kayak bos-bos begitu. Rekomendasi dari ini teman-teman yang berduit. Ada dompet papa petamang, dompet kakak petamang, jadi yang sudah lebih tua dah. Umur 30-an, 40-an waktu itu. Nah, jadi bercerita dengan kan agak berbeda. Kalau dengan teman-teman biasa kan bercerita begini. Prospek begini tuh. Yang bercerita brother ini kita ada bisnis ya begini. Tapi kalau dengan kan beda. Dorang kadang orang-orang sudah di tahap-tahap tertentu yang ada doi ketika orang mau ajak kerja sama buat orang kan BKC proposal taruh dulu ya proposal karakter dulu ini orang yang orang mau berbisnis akan ini karakternya seperti apa. Nah di situ kita baru paham jadi banyak pelajaran lah. Dan itu juga yang kita sharing ke teman-teman di ini RJT Group ini ada beberapa UMKM dan juga kan suka cari investor atau apa. Kita tidak bantu kasih kenal, cuma kita bilang ngantu ngoni cari sendiri karena ngoni ada pakai ngoni peling sendiri. Cuma
ini dah kalau mau dicari investor, investor mulai ke karakter, investornya ndak mulia sebenarnya yang di atas kertas ini nyak tidur akan berapa malam dah susun ini sebenarnya ndak ini sekali dan berdorang. Oh, berarti biar belajar ibang tidak guna. Kembali lagi ke situ. Makanya itu pertanyaan waktu itu kan kita pelajari making ini. Tapi bersyukur waktu itu kita belajar kita jadi tahu tuh. Tapi ternyata ndak dibaca juga. Dorang ndak ini. Karena terkadang orang invest itu berdasarkan emosional saja. Iya. Gitu. Dia bisa percayanya nak dipedoi pengenaan. Itu rata-rata begitu, rata-rata investor. Dan makin kemarin tuh kita akhirnya tak asik di beberapa bisnis kayak sekarang kita selain di F&B kita ada di properti, ada juga di bisnis minyak lah yang baru kita tekuni apa. Nah, di minyak lintah. Ada. Nah, itu nih boleh, Pak. Oke. Nah, ada kemarin main kendaraan-kendaraan kayak mobil bekas apa. Nah, itu running pakai investor. Kita running pakai investor. Nah, di Janji Jiwa juga salah satu kita kan Janji Jiwa ada 2, kita ada franchise. Satu kita, yang kedua itu investor. Investor. Nah, jadi kita sudah biasa dengan investor. Walaupun di awal-awal juga Saki juga dengan investor itu Saki karena kita orang baru awal tuh, kita orang itu kan di awal ada jo orang mau jo kerja sama itu tuh susah sekali. Tapi kan ada ternyata kote dengan investor itu juga banyak buka juga. Karena apalagi kalau investor yang full support dorang DP fresh money biasa dong suka atur-atur, dong so merasa dong punya, so ndak aku tahu ini mana owner, mana investor, dong so rasa ini sama-sama ini sudah malah tak punya le karena tak pedoi ini yang gitu, apalagi kalau ngana ini dan itu, apakah investor itu harus saudara atau tamang atau bagaimana? Yang pasti waktu itu kita ndak pakai ini, ndak pakai bank ya sebagai alternatif permodalan waktu itu. Waktu itu memang karena banyak yang tanya, kenapa waktu itu nggak susah-susah cari investor, kenapa nggak pakai bank waktu itu? Pertama, karena bank itu ini, atau kenapa nggak pakai orang tua juga? Ini pertama, karena kita nggak pakai orang tua karena memang kita ini biasa anak muda mau pembuktian diri dan boleh sendiri dah. Tadi kan baru bilang terkait kena malu dan sebagainya. Baru so merasa kita punya kelar kuliah le baru mau apa itu. Nah, ini mau bikin pusing pada orang deh. Nah, kenapa enggak pakai bank? Walaupun waktu itu CB kan support saja kita berusaha tuh. Dia tahu kita PS struggle cari investor waktu itu. Dia bilang kalau apa nggak pakai bank jo. Nggak mau butuh sertifikat, kenapa tapi ada sertifikat sepanggal, nggak boleh bawa ke bank ini. Nggak bisa dapat lah untuk nominal-nominal yang waktu itu kita butuh tidak besar, 100-200 juta lah untuk bisnis ini roti john. Ya, cuma kita juga kita rasa agak kurang wise ketika orang baru memulai satu bisnis, kong so mulai deng utang, kong pabang le. Utang pataman tuh masih boleh mau ondo tuh. Kalau pabang, Saki memang, Saki itu, dorang kan apalagi kalau pakai jaminan, kalau cuma kur apa begitu lah, saya mati lampu, dorang ndak apa. Ya sudah tahu deh. Nah, kalau pakai jaminan atau apa kan ada kolateral bingo tuh. Ya, kolateral. Nah, jadi makanya kita berpikir pakai investor. Yang mana kalau bahasanya tuh orang ya cari kenalan jono pakai. Berarti sampai sekarang ngana seberapa usaha kira-kira ini enggak pakai bank? Enggak pakai bank. Enggak pakai bank. Belum pernah ada yang pakai bank. Kita ada mulai pakai bank untuk ada satu kita sektor usaha yang kita rasa. Nah, dia mungkin kita suhi. Oke. Boleh. Totalnya sekarang berapa usaha? Apa ya? Dalam RJT Group. RJT Group. Kalau RJT Group dia murni F&B di situ. Murni F&B. Kalau di bawah RJT Group berapa? Ada properti itu yang kurang lebih baru 1 tahun lebih itu udah ini. Kita perumahan. Oh, dia di bawah RJT Group kan? Bukan developer, lebih ke jadi kita ada ini bahasa di kayak properti itu agak unik juga. Itu kita tak pikir waktu itu ada rumah-rumah lelang dari bank, toh. Okay. Bank. Nah, ini kita ini deng bank. Ini
baku-baku sambung kok ini sampai kayak apa kita kerja sama dengan bank, kenapa kita lumayan bank Percaya, juga iyo support. antara dorang ragu tapi dorang sayang juga karena ada beberapa bisnis yang ini dang baku gate, jadi dorang boleh selalu semati lampu pak kita kayak gitu, karena di sisi lain dorang pe aset macet itu kita yang handle kayak gitu. Misal di tiap bank itu tuh ada rumah-rumah lelang tuh, rumah-rumah Rumah-rumahan yang- iya yang roja tarik baru kan yang mesti prestasi. lelang tuh. Yang sowan prestasi. Nah, dorang pe aset macet itu menumpuk karena ya enggak semudah itu tuh orang lelang kok langsung laku, enggak ini. Malah tak tumpuk-tumpuk terus le malah. Nah, jadi dorang pe aset apa itu kan banyak aset macet. Nah, senakan dorang lebih bingung kalau makin menumpuk otomatis dong performa dinilai bisa naik mau nih berarti. Iya, NPL makin tinggi. Iya, NPL tinggi nih NPL. Jadi mau nih harusnya turun. Nah, kita yang bantu Tukang sapu tadi. sebagai solusi, kita yang jasa sapu itu. Nah, gitu. Itu DP gambaran ini, Jo. Nah, dengan skema bagaimana nanti panjang itu kalau mau bahas itu iya, bisa iya, segmen sendiri lagi itu. Ma. Nah, cuman pasti itu properti di situ. Kalau kita datang ke Gorontalo, memang Gorontalo cukup hype dengan ini food court. Iya. Kalau di sini kan food court itu ya kecuali dalam mall ya. Mall itu Iya. kurang biasanya. dan yang di luar mall. Yang di luar. Di luar mall kurang. Betul. Tapi kalau di sana Sana banyak. banyak, di sana. banyak. Walaupun Banyak sekarang sekali. tinggal berapa ya? Tinggal 3 sih, tinggal 2 atau 3 yang bertahan. Yang waktu kita datang itu kan di Ray GBC itu ada lagi. Iya, betul. Ray GBC lagi ada Betul, toh? Sotutu. Ya. Sotutu. Jadi kalau dorang lihat tempat parkir lumayan besar, kosong, yang terlalu banyak orang yang parkir, Iya. ya sudah dia backing. Iya, sewa. Iya. Bisnis malas sebenarnya itu. Bisnis malas. Bisnis malas. Nah, dong kebanyakan juga teman-teman lain kan berpikir ya salah. Iya, kata orang kan mencari doi. Cuma kata dong berpikir cuma sedia tanpa aja kong sewa. Jadi tiap bulan ada yang. Nah, kalau pak kita itu memang agak sedikit berbeda karena kita juga coba bantu ini toh. Secara apa ya? pemasaran. Iya, akselerasi dan nompe bisnis supaya Bar DP konsep full dari ngana, DP apa, tenan apa segala macam itu. iya, kalau DP konsep tanpa iyo dari kita. Jadi dong datang tinggal bawa barang jual. Bagi itu kalau untuk yang food court gitu. Jadi dalam food court itu kebetulan karena kita ada franchise Janji Jiwa, Berapa jadi banyak ada Janji tenan? Jiwa deh. Berapa banyak tenan itu? Sekarang ini 13 yang Janji Jiwa. 12 tenan. Oh, dalam satu Iya. kawasan. itu. Jadi ada Janji Jiwa tadi dalam Itu termasuk roti john, itu termasuk roti john. termasuk rokumen juga. Atau Nah, rokumen di dalam roti john. Oh iya. Kalau iya, pak iya. kita rokumen dalam roti john. Iya. Apa visi besar ini di balik RJT Group apa? Apa ya, kalau RJT Group kita rasa yang penting balik ke tadi, kita orang boleh berbagi, boleh Seberapa banyak yang Anda berbagi? Menurut Anda sejauh apa Anda visi belum itu tercapai? belum apa-apa. Yang namanya kalau ngana ada niat mau bantu orang tuh, kalau ngana so ada patokan rasa puas, nggak etis kan. Iya. Jadi- Mereka suka. Waktu itu kalau kita boleh lebih spesifik, kita mau pakai nggak kata-kata yang Anda bilang pak kita. Semua di sini yuk kita udah pakai orang-orang di seputaran Taruna yang kita tahu dia cuma pamabo, dia cuma habis-habis. Betul. Toh? Anak-anak. Iya, itu no. Dia kawin muda, kita panggil supaya dia ada pekerjaan. Iya. Sampai sekarang masih begitu kan, Pe? Orang Masih muda? begitu. Apa rata-rata anak-anak di bawah 25 tahun lah. Nggak 20. Ada sih yang juga so di atas. Cuma rata-rata anak-anak muda dan anak-anak, karena apa ya? Ya salah satu faktor karena kita membayangkan kita dulu dan ada di fase begitu. Berarti DP sistem satu kasir itu. Enggak, yang food court enggak. Oh. Enggak, itu langsung supaya kita kan bilang tadi malas berpikir. Malas ribet. Kalau satu kasir tuh baku rekap 5 malam siapa punya KG minus. Kalau ini kan langsung dong. Pengunjung datang ke itu booth, berpesan langsung bayar. Tuh udah dong dapat nomor meja dong duduk. Oke, sorry. Berarti kalau food court kan pada umumnya kan bagi hasil. Iya, sharing. Anda pakai sistem apa berarti? Sewa. tempat. Oh, Anda pakai Sewa sistem tempat. sewa. Oke. Per bulan. Makanya satu kasir. Kalau bagi hasil bisa Kalau bagi kasir. hasil ya betul. Oke, Begitu, oke, DP. oke, Konsep oke. itu untuk yang food court. Begitu.
Berarti yang kalau berarti sekarang sangat berbeda ngapain tanpa itu ya? Tuh tanpa Iyo, itu masih kalau ada? yang terakhir ngana datang iyo. So berbeda, so dapat lihat tadi kita buka dan DPA. Kau nggak ada pernah kepikiran untuk kemudian membangun komunitas yang lebih gitu kan karena ingin bantu-bantu orang. Itu kita mau bilang tadi, itu kita pertanyaan kita ingat. Oh, sudah katanya. Jauh sebelum kita, orang sejauh dulu waktu baking usaha, yang orang pikir adalah membangun tim, Iya. supaya orang sama-sama membangun usaha dan orang berbagi, orang pemimpi dengan orang lain. Ekosistem, Pak. Iya, orang berbagi, orang pemimpi. Kita cukup terkaget-kaget waktu kita datang di sana dengan memberdayakan dengan orang-orang lain, jadi bagian dari dengan tim support itu di belakang. Jadi kan ada tim marketing sendiri, tim keuangan sendiri. Masih ada kata tim itu? Masih ada. So Ada. berapa banyak sekarang di tim? So apa? Ada tim. Kalau tim itu lebih simple, lebih bagus kalau menurut kita. Kalau terlalu banyak makin pusing tuh. Apalagi tim inti dah. Jadi kita yang penting Quality ada over quantity iya lah. DP finance, ada marketing sudah buat kita sebenarnya sudah cukup. Tori kan ada 5 DP bersertangan ya, operate. kita ingat ya. Iya, yang lain itu kita taruh di luar ini dah. Di luar Di ring iya, dua. ring 2 lah. Dah kita rasa kalau terlalu banyak itu hari waktu nggak datang begitu, akhirnya kita pusing sendiri tuh. Iya. Kita camp pusing Karena dan suka anak-anak. laki dan bini sama kalian. Iya, betul. Betul. Nah, dari situ kita paham kenapa di bank ini boleh laki bini kerja sama-sama apa. Nah, makanya kita sudah bikin begitu. Ada yang laki bini salah satu Jo. Atau enggak kita yang kalau satu kerja di food court, satu pak kita boleh. Pak kita pribadi dah. Kan kalau food court itu kan masing-masing tenant tau. Ya, kalau kerja di sana DP bini, DP laki dan kita boleh. Tapi kalau sama-sama pak kita dan kita enggak asik begitu no. Oke. Kira ini boleh jadi pelajaran. Jadi yang paling established sekarang yang RJT itu. Masih established kalau kita fokus di antara di usaha yang lain itu paling established atau? Ya iyalah. Iyalah, karena DP kita waktu paling lama. Kita baby tuh, kita ada dari rintis dari awal tuh. Jadi yang segala suka duka, apalagi COVID kemarin, sempat tutup berapa bulan itu. Berarti berikut itu bisa ditinggalkan sendiri, maksudnya sistemnya iya. tanpa ada kidan precision running di situ. Seharusnya karena bisa liburan 1 minggu. Istilahnya bisnis yang 100% autopilot itu kan sebenarnya enggak ada sebenarnya Betul. bisnis autopilot itu. Yes. Tetap harus ada kontrol juga. Bagi kita mungkin bisa, tapi dia akan mungkin lari dari visi. Karena visi itu kan kembali kepada foundernya pasti. Iya, karena otomatis ketika kita orang lapas berarti kita orang ada percayakan ke orang. Nah, ini orang kita orang percayakan kan beda dengan orang PA Ya, apa. bisa jadi cuma mencari dia kerja karena kebutuhan uang Iya. atau bukan untuk memenuhi itu visi. bukan torang tuh. Dan kita merasa yang di situ kan kita bertanggung jawab juga. Tapi minimal sistemnya semampu. Iya, terkait dengan apa pertanyaan tadi itu kita paham. Iya, bisa dikategorikan autopilot. Kalau orang mau kasih jadi pelajaran, apa struggle bagi ngana membangun usaha? Struggle dalam membangun usaha. Satu yang paling menyulitkan. Itu tadi yang Tantangan. kita bahas tadi, DPY itu kan pengaruh ke mental tuh. Jadi mental itu juga yang jadi faktor utama kita rasa banyak teman-teman yang running bisnis kok nggak sustain, putus tengah jalan atau apa. Kita rasa itu kehilangan DP, bukan kehilangan, tahu DPY apa sebenarnya. Dia belum dapat DPY. Kan bisa jadi kan ada orang yang bangun dan kehilangan why di tengah jalan atau dia lupa dah sama dengan yang bilang tadi. Kira-kira apa yang bisa bikin lupa begitu? Ya itu tadi faktor-faktor yang makanya ini why ini menurut kita kalau apa ya kita pakai bahasa ini Jo yang sedikit lebih familiar terompe niat utama mau bangun satu usaha, satu bisnis, satu perusahaan, kita orang peniat itu dulu yang kita orang tentukan. Itu pertama sekali itu. Bisakah supaya jadi niat itu dikaburkan dengan menghadapi omset yang makin besar? Iya bisa, itu yang tadi termasuk bisa jadi kabur itu. Makanya kita orang mesti paham baik-baik. Nah ini niat ini juga kadang ada cuma niat yang kayak ini kita peniat ini membantu orang misalkan. Cuma padahal dia enggak serius dia enggak apa ya? Dia enggak betul-betul dari DP dalam hati. Ya. Kita mau running ini bisnis, kita mau suka. Macam ada orang kita mau ini kerja ini
Nah, kita mau tabung, kita mau beli motor misalkan. Bisa dapat lihat dari DP apa tuh, DP output nanti kan. Intinya kalau dia dapat beli motor berarti betul-betul DP niat itu. Kalau ada yang enggak, ya enggak. Begitu. Memang ini masalah niat ini kan cuma orang yang Tuhan yang tahu toh. Nah, itu lagi DP susah. Jadi intinya tentukan baik-baik itu niat, karena itu niat itu jadi kunci kita orang sustainabilitas. Nah, bagaimana Anda mengontrol dengan DP diri supaya tetap on track pada ngapain niat? Supaya tetap on track. DP jawaban itu kita nih tahu ya, kita rasa karena kita niat itu terlalu kuat, kita niat kuat. Jadi kadang kita aja sadar. Jaga miss ada. Terutama kayak misalkan roti john kan ya syukur-syukur alhamdulillah puji Tuhan bulan pertama omset 150 juta. Bulan pertama ini. So langsung balik modal, Karena pasti banyak orang kalap itu. Iya. Nah, kita yang mana kita waktu itu belum pernah pegang doi sebanyak itu. Walaupun modal waktu itu kan 100 juta. Atau modal awal itu. BEP-nya cepat sekali berarti. BEP Kan itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Iya. Itu omset betul. Itu omset. Nah, cuma ya kalau bicara orang awam dorang ini. Cuma DP margin di situ kan kurang lebih 30 sampai 40 lah. Jadi bisa dibilang 3 bulanan itu sebenarnya BEP. Nah, termasuk cepat. Baru dari kita ada running memang kita ada rasa DP susah ya. Cuma pas dari kita running itu karena syukur viral kalau kita doa terkabulkan kita minta tuh Pak Tuhan saya rame, saya viral sesuai ini on track kita ini. Waktu itu juga kita bergumul. Kita waktu kita proses memulai usaha itu kan kebetulan kita ada di fase ini tuh self improvement dah. Okay. Kita mulai sholat waktu itu. Kita kan berhenti minum dari 2018. 2019 kan kita 2017 akhir kita berhenti minum. Ya kita kayak sholat. Ini mau lanjut ini? Lanjut terus. Kita memperbaiki diri dan coba berdamai dengan keadaan. Karena ini momen ini ada kita aja bilang istilahnya owner syndrome dan ketika sama orang panggil bos bos orang yang minta dari mana kamari yang bos. Yang kadang kita orang minta siapa di ini tiba-tiba gimana kabar sehat main tuh mana siapa ini. Nah ini owner syndrome kita waktu itu istilah itu owner syndrome dan itu bahaya sekali, ternyata bahaya. Bisa bikin kalah kan. Bos ada rokok bos, 1 bungkus gitu orang. Bos minum dulu bos. Cewek godaan duniawi. Dengan sendirinya lo kata pasti begitu dan pasti itu. Ketika ngana ada doi, ya setang lebih batempel toh. Selenya ada doi setang batempel, apalagi ada doi setang lebih kipas. Nah, terbuai ada 1 bulan lebih, hampir 2 bulan terbuai. Balik lagi sadar ulang lah. Ketika ada titik-titik tertentu tuh sadar ulang, kita melenceng kita ini konten. Dan kita rasa sama orang begitu. Sebenarnya kalau ada yang macam bilang terbuai kok nggak balik, terasa dia terlalu ikut DP ego. Sama orang itu pasti ada dalam hati itu ketukan-ketukan dan ketika terlalu jauh kita ini terlalu lewat kita ini pasti. Seharusnya kesadaran itu ada berarti. Ada pasti di tiap manusia. Karena Tuhan kan nggak lapas pat orang tuh. Tuhan itu selalu kata biar ini setang batempel lah, Tuhan biar dari jauh tetap ada kata. Ngana ya. Atau dia sesaki. Ya kan kalau saki kan cuma tinggal ingat Tuhan toh. Gitu. Jadi ada lah. Jadi enggak mau lost control 100% sampai ini. Kalau ada sampai yang terbuai sampai rubuh ya sekurang orang ini sendiri itu berarti. Karena kita rasa tiap orang itu kita tanya teman-teman bawa cerita masing-masing begitu. Adalah DP ini fase-fase itu. Dan itu pasti kalau orang baru mau running bisnis itu owner syndrome pasti itu ada. Makanya selalu aja saya tahu ini anak-anak ini kalau baru mau buka warkop, buka barber, buka dompet, usaha-usaha anak-anak muda sekarang kan aneh-aneh tuh. Buka inilah buka ini. Kita bilang ya
terserah ngana, cuma nanti ketika ngana di posisi ini hati-hati ini. Kalau sampai posisi itu ada kan lainnya pendarah owner Menurut syndrome. kita Justru DPY yang mendorong dia untuk datang dengan positivisme. Betul. Karena mau sampai di owner syndrome, iya toh? Toh paling tidak berarti karena mau sampai di pada titik itu. Kalau mau sampai di owner syndrome kan mesti sukses dulu dan. Iya. Karena kan coba pikir, nyana Nah, sampai kalau- DPY. Makanya kan pikirannya menjadi. Kalau Ungke bilang begitu, nah kalau di bisnis itu Ungke, menurut kita pribadi, memulai itu malah gampang. Memulai itu malah lebih gampang, cuma DP mempertahankan yang susah. Dia agak sedikit berbeda dengan ini lain dengan hal-hal lain. Tapi kalau di bisnis, kalau ngana memang so ada will, so ada so ada niat so ada niat, so ada ide, so ada. Kalau ngana mau eksekusi betul-betul, mau running itu, mau jalan, mau start juga. Cuma itu ada fase-fase, misalkan fase paling pertama itu owner syndrome itu sama orang sama pakai bos pangana, otomatis kan ngana pe looks so mau berubah, ngana pe so mau pakai jam tangan lah, so mau pakai apa, so mau rapi-rapi. Kita lihat dulu ndak rapi-rapi tuh. Cuma mau nih mau itu, kalau kayak kita ternyata kok Penampilan itu penting. iyo bukan kita orang mau baking kan tuh so mesti begitu. Masa ngana mau baku dapat dengan konsumen ada ngana pe ini ya, walaupun ada no katu orang-orangnya bisnis tertentu. Cuma ini kan kita mau apa dang, mau yang terbaik for kita pe konsumen, kita pe apa baku dapat dengan relasi bisnis. Kita orang kan mesti proper toh. Ya, kita pakai ini gelang, nih anting-anting so sampai di ini ada tindik apa udah ini. Kira-kira dan orang kira-kira saja atau ngana bahasa nape range kira-kira. Kalau udah ukur-ukur valuasi Kita so tahu ini RJT kira-kira sekarang berapa? Oh, ndak ini sekali, ndak fantastis sekali. Ndak fantastis. Nah, sebenarnya Nah, tuh menurut kita kalau sebenarnya harus ada ini, harus ada Karena makanya kita bermain di sektor lain juga. harus ada ukurannya. Jadi kalau jadi RJT dibandingkan dengan ini gimana? Kalau ngana mau kaya ini kita nggak bilang kaya atau ukurannya, kita bilang valuasinya. Valuasinya, Iya, iya. karena menurut ngana pe kira-kira ngana divaluasi berapa begitu. Kan pasti Karena bayangin lah kalau awal sebulan pertama omset 150 juta, ya maksudnya kan buka ya, sampai walaupun ada kan itu di orang awal. banyak valuasinya Walaupun berapa? itu di awal. orang paham. Ada satu orang penonton yang tidak paham toh. Jadi Walaupun itu di awal. meskipun bagi kita terlepas karena mau bilang berapa, menurut kita bagi anak muda sampai di titik pangan itu bukan gampang. Ndak juga. sih. Kalau nggak lahir Boleh tertawa, juga. Iyo, kalau Iya, dari tertawa. iya. Ya toh, karena ya orang di dalam sini beserta kru Lahir toh, menangis, Om. masih lahir menangis orang. Hmm. Masalahnya tuh, orang masih lahir menangis. Iya. Iya. Itu campur baur itu, Le. Jadi memang ada dalam struggle itu, Dang. Terus juga ya makanya kita bilang kalau kita lahir di Tatawa tentu kita pe bisnis kita nyak jual roti kita pe awal bisnis kita tentu Makanya evaluasi kira-kira berapa? ndak besar-besar. Iya. Kisaran, Gitu. kisaran, Tidak bisa dijawab. Intinya kalau ngana mau berpikir Ratusan ada? mau berpikir kaya dengan mau bantu orang, nyanda. Kita rasa nyanda ada orang yang mau kaya kalau cukup iya ya. Ini jadi kontroversi nanti ini. Selama ngana itu mau terlalu bahaya dengan orang, Nana muka ya. ndak mau kaya ngana. Kalau Tapi bikin- kalau cukup iya. Kalau bikin foundation bagi nak muka ya begitu. Makanya nanti orang kaya yang bikin foundation, ndak ada orang susah bikin foundation. Oh, iya. Berarti saya terambil foundation. Nah, makanya kalau ini, di seiring perjalanan kita usaha baru kita sadar. Makanya kita coba ke sektor lain untuk mengimbangi kita PY yang tadi. Berarti Begitu. untuk memelihara niat awalnya itu. Ada juga kita PY yang PY. nakal, ada kita ndak munafik. Ada kita PY yang nakal-nakal juga yang apa. Makanya kita ada bergerak di bisnis-bisnis yang agak sedikit sensitif dan Nah, itu. Boleh ada. aku mau tanya nih. Siapa mesti harus ada bantu orang? Siapa mesti ada itu? Itu DPY. Itu DP visi awal. Apa Kenapa? ada cerita di balik itu sehingga membuat DPY harus bantu orang begitu? Nah, bagus itu pertanyaan. Jolly bagus Iya, gitu. iya, ada bukan, banyak bagus. Agak bikin flashback gitu, karena itu DP inti semua. Itu tanya DPY itu. Macam kita bilang tadi Pak Ungke,
kita pe turning point itu kan kurang lebih di 2017, 2 tahun sebelum ini bisnis ini start dah. Nah, kita mulai memperbaiki diri, ini kita kita bilang dekat dengan Tuhan lah, kita sholat ini 5 waktu kan waktu itu ya? 7 le. Iya, 7 ada DP. Kalau patoran itu kan ada tahajud, ada duha, ada pagi terus pakai menangis le. Jadi karena waktu itu mau minta modal tuh, modal 100 juta tuh. Tuhan ini cuma 100 juta begini masa susah le. Sampai begitu dah. Ada orang lain saja yang ndak beriman pangana, kita bilang begitu, ndak beriman pangana, nggak kasih berlimpah-limpah. Ini kita cuma memulai. Di situ kembali lagi karena kita dapat ingat itu Simon Sinek pe buku. Mungkin kita pe why yang salah. Nah, kebetulan di kita pe perjalanan spiritual itu kita pe guru dan kita pe ustaz. Nah, dia kasih kita satu ayat, ndak usah DP bahasa Arab, DP apa jo? Terjemahan. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesamanya, yang bisa membantu sesamanya. Nah itu si Timoto begitu tuh. Nah, itu ada DP potongan ayat di torompe kitab suci di Al-Qur'an ada. Nah, itu dia kasih itu. Itu yang anak pakai. Iya, kita nih tahu siapa jadi kepikiran waktu itu. Oh, mungkin kita why. Dan kebetulan waktu itu kita ndak ada ambisi terlalu besar dah. Kita ambisi terlalu besar untuk kita diri sendiri waktu itu. Yang penting kita rasa kita cukup bagi kita berubah, kita berhenti minum, kita ada kepikiran mau maju kita rasa itu lebih dari cukup. Walaupun baru kepikiran, belum usaha, belum apa. Rasa ya Tuhan ini terima kasih banyak ini kita ini ndak bagate, ndak di lingkaran ini. Sedangkan kita orang tua sedikit tenang lah. Ndak hari-hari kita mabuk apa. Nah, sehingga kita kayaknya ini DP bisa dijadikan why ini yang memang tahu memang dari dalam hati juga dari dalam diri ya, kayaknya bagaimana ya bikin bisnis yang boleh bermanfaat dan for sesama. Dan itu juga jadi sulit waktu itu karena namanya anak lomba bisnis. Namanya lomba bisnis kan waktu itu pikir mencari doi sebanyak-banyaknya profit toh. Kalau mau cari profit sebanyak-banyaknya otomatis kan harus menyakiti kan. Nggak bisa 100% ini orang terlalu bangun foundation, bangun yayasan juga cuma mau berbagi terus. Nah, makanya tapi seiring kita berjalan bisnis macam tadi coba jalan baru kita sadar. Ya pertanyaan seberapa apa nggak bantu orang? Nggak signifikan menurut kita ya. Makanya kita bilang tadi mungkin kita ada why juga yang lain yang kita pakai di bisnis lain. Karena intinya kalau mau bantu orang itu orang juga mesti kaya dulu baru boleh mau berbagi dengan orang, mau berbagi lebih banyak, lebih berdampak dan walaupun memang mau berbagi itu tidak perlu harus kaya, kurang lebih begitu DP. Berapa banyak? Pernah enggak dari sekian banyak yang pernah secara langsung dibantu adanya yang mengutarakan terima kasih langsung? Ada. Ada yang nyanda terima kasih ada. Yang diri ada. Iya lebih banyak itu. lebih banyak. Dan itu juga DP asik itu. Kita lebih asik begitu. Kita merubah niat itu. Kita paling ndak suka. Kita ada satu kebiasaan. Ini mungkin orang-orang dekat tahu. Kalau tiap orang bilang terima kasih begitu, kita ndak pernah bilang sama-sama apa. Kita pura-pura pongo dah. Bahkan kita ajus sendiri dah. Misalkan yang simpelnya Resa ambil akang gitu. Oh, kasih nih. Kita langsung pergi kita. Nah, itu pernah jadi perkara dengan Maitua itu. Maitua kira kita itu ada marah apa dia atau ada cuek apa. Dia bilang terima kasih, kalau dia bilang kita sering kata kita begitu. Dan kita baru sadar ternyata kita orang begitu. Kita kalau orang bilang terima kasih kita tidak pernah bilang sama-sama. Karena buat kita ya bantu orang itu kan kewajiban. Satu hal yang berbau kewajiban tidak perlu ngana. Iya, nggak perlu ngana penghargaan for ngana tuh, itu memang ngana kewajiban, gitu. Nggak ada, nothing special tuh. Nah, kecuali mungkin kalau ada hal-hal tertentu. Tapi kalau mau bantu, berbau bantu, kalau orang bilang terima kasih, walaupun kita tahu DP etika kan kalau cuma menghargai bilang juga sama-sama, atau iyo, nggak apa lah. Karena kita rasa nggak patut ngana terima kasih sih.
ada orang susah atau apa. Karena kita lihat kuat susah, kita lihat kan banyak kali di episode namanya bisnis begini. Kita lihat kuat minta tolong bikin susah orang, minta tolong patamang. Makanya itu berhubungan. Kita orang yang suka lupa kalau maksudnya berhubungan dengan apa yang Anda suka baking. Contohnya kalau kita orang yang tidak suka bilang orang selamat ulang tahun. Karena kita tidak suka diselamati ulang tahun. Mungkin ada hubungan-hubungan begitu toh. Toh maksudnya cuma kalau semua mengakhiri terang perbincangan ada sholat Satu kali kita ndak suka kita orang yang kita rasa aneh ini mengenai selamat ini, terima kasih selamat, kalau nggak selamat ulang tahun, kalau kita ini turut berduka cita dah. Kita kalau tamang orang tua atau tamang lagi ada kedukaan apa begitu, kita mungkin jadi orang paling terakhir itu yang bilang turut berduka nanti seberapa minggu dan so lewat dah. Kalau mau jadi orang paling pertama kita rasa ini dan kita ada bayangkan kalau kita pedir lagi kedukaan dan kalau ada orang bertelepon kita muak dan sebenarnya semua bilang mengganggu tapi waktu berduka itu kan sakral tuh karena nostalgia dengan apa ini apalagi baru teh. Kalau hal yang paling sakit pernah dirasakan ketika tolong orang apa di bisnis ini? Apa ya? Nggak ada. Iya, karena DPBC kan begitu. Iya. Jadi dia orang terima kasih aja biasa aja kalau orang biasa malah aja. itu. Atau yang paling sisa di bisnis ini apa? Menjalani ini apa? Menjalani bisnis ini dari awal sampai titik sekarang ini apa yang paling setengah mati? Ya itu merasa torampe diri itu nyanda pernah maksimal formo bantu orang kan. Mar nggak akan pernah maksimal. Iya makanya nggak akan pernah maksimal. maksudnya karena berusaha terus mencapai dengan PWI itu no? Iya makanya kita karena akan terus lapar untuk mengejar dengan PWI. Iya kita kita bantu 30 orang, kayaknya bisa 50. Iya ya betul. Makanya 100. Betul. Jadi kadang nih apa nih tahu DP target kan. Nggak mau target pun kan macam mengenai bilang tadi kayaknya ini boleh lebih no. Terdengar Nggak bilang tadi di pertama tuh terdengar klise. Terdengar klise memang. Makanya kita sebenarnya enggak mau ini kan pembicaraan privat orang dua sebenarnya cuma nggak bawa di podcast. Ini kan pembicaraan privat. Iya. Kita kalau di kita yang so baca Simon Sinek, betul? Start itu ay. Bagi kita sebagian banyak karena menghidupi Simon Sinek, kata-kata. Oh gitu ya. Kalau seandainya ada anak-anak muda yang baru mau berbisnis, itu apa? Kiat-kiat membangun usaha sebagai anak muda. Dengan kira-kira kalau mendapat kesusahan di jalan itu, Responnya gimana? responnya baru menurut pengalaman pribadi saya, entah itu spiritual kah atau apa bebas. DP jawaban itu tadi orang sobat. DP jawabannya cuma satu. DP niat. Kalau bahasa ya apa Islam ini apa nawaitu, DP nawaitu. DP niat jo. Mau mulai itu tentukan jo DP niat. Kalau DP niat sodapa, DP jalan-jalan mau mulai, DP jalan-jalan mau start, mau apa nanti dapat sendiri. Karena buat kita jalan kesuksesan orang itu beda-beda. Tapi DP jalan kegagalan rata-rata sama. Makanya banyak teman-teman yang pernah bahas, banyak teman-teman yang bercerita atau ada teman-teman yang baru mau mulai bisnis mau apa, terlalu banyak ini dan kan boleh turun dapat terlalu banyak nonton YouTube ini kisah-kisah sukses orang dan. Nah, buat kita jadi bilang pada orang kalau boleh DP ini Jo yang ngoni notes itu DP kisah kegagalan. Iya, kita sepakat juga. Karena kisah kesuksesan orang itu beda-beda kalau ngoni mau ikut deng karena beda-beda. Misal macam siapa ini KFC Colonel Sanders nanti umur berapa 80-an baru apa 99. ada tuh Mark Zuckerberg tapi bikin Facebook dia viral nggak sampai sekarang jadi Gibran tuh. Iya ada jangan bahaya sensitif itu kan. Iya. Ada yang begitu. Jadi intinya niat. DP itu kalau menemui kesulitan di jalan berarti DP jawaban juga kembali ke niat. Kalau nggak tahu nggak niat nggak ini kan nanti lurus ulang, on tracking ulang, on track lagi. Karena kalau apa ya itu tadi orang so bahas lagi. Kalau kita orang peniat ndak jelas, kita orang mau kiapa di tengah jalan, nanti niat ini kan ibarat maps toh. Iya. Ini maps ini jangan seilang, ya gitu. Kalaupun ini maps ini nanti ini maps letak saya mati jo HP taruh jo ini, orang berjalan apa ya. Kesasar sadiki, orang musuh sadar. Itu kita bilang tadi. Pasti orang sadar itu, orang nyasar itu pasti sadar. Nggak ada orang bilang kita
nyasar terlalu jauh, kita Mesti lupa pakai- jalan pulang. Ya lupa jalan pulang berarti ya pakai maps di awal. Berarti mesti kental tuh filosofi GTA tuh dia. Jadi apa ulang? Nah, kembali lagi kalau dia kesasar dia ulang. Oh ini kota hitam maps, kita mesti balik ulang, tracking lagi. DP jawaban cuma itu. Selebihnya kalau teknis-teknis yang basa-basi rupa di Kalau spiritual apa? mungkin apa? Ada yang spiritual itu kan tadi- Spiritual. Tadi kita sudah jelasin. Iya, DP spiritual. Makanya itu tadi niat. DP bahasa spiritual, nawa itu kalau di apa dah. DP apa ya? Spiritual itu masing-masing. Tadi kan Deng- Kidan sudah jelaskan bagi Kidan 7 kali. Kalau orang cuma 5 kali, Kidan 7 kali. Kali full Dan rakaat. kita rasa tiap orang akan dapat DP, akan sampai di situ nanti. Akan sampai entah itu dia sebelum, kalau kita mungkin sebelum mulai usaha apa kebetulan kita ini apa memperbaiki diri dah, kita berhenti minum, kita apa. Ada juga yang nanti dia mulai running bisnis, dia apa konta tatoki nanti rubuh atau apa tapalisi di tengah jalan baru dia ternyata ini. Karena buat kita tiap bisnis itu buat semua pebisnis ini kita apa ya bercerita dengan rata teman pebisnis, dorang itu ada pendekatan spiritual masing-masing dorang ini ketika menjalani bisnis. Mau yang ada yang awal biar le agnostik le biar le apa, tetap dorang tahu di bisnis itu kalau mau running satu bisnis tetap ada DP unsur spiritual di situ dah. Apapun bentuk kepercayaannya. Apapun pasti itu. Kalau Apapun bentuk kepercayaannya. kalau ada yang Mbak Uni ini kong bilang enggak begitu, berarti dia belum. Nanti pasti dia akan temukan itu. Dia akan temukan dia apa ada DP hal-hal spiritual lah. Bukan yang horor ya spiritual. DP pendekatan dengan Tuhan. Karena dia tahu sehebat apapun dia, ya karena mau running bisnis itu kan hebat-hebatan tuh. Kadang juga gengsi tuh kita orang. Iyo, saya lihat trompe power. Nggak mau seberapa. Tetap mau ada yang lebih sakti dari orang gitu. Thank you Kidan, thank you. Terus boleh bercerita banyak dengan anak-anak, boleh berbagi banyak dengan orang. Iya. Ya rasa ini. Iya. Saya Boleh juga berbagi bilang banyak dengan orang. Nanti kapan-kapan lagi Mau kalau nggak berapa datang sih? Manado, Nana mesti sering bercerita berarti. Iya. Ada hal-hal baru bisa terang dapati dengan Nana. Terakhir kira-kira apa Nana pe closing statement? Apa ya? Bagi orang-orang yang mulai mau berusaha. Oh, for orang-orang. Yang for Bauni, orang kan kalau mau mulai usaha atau apapun yang sementara orang lakukan, orang usahakan dalam dompet hidup, kira-kira apa nggak pesan? Kalau mau usaha terkendala, ini yang umum-umum yang pasti orang hadapi ini modal. Kalau orang kendala di apa teman-teman kendala di modal, kembali ke tadi jangan dulu pikir itu, yang penting trompe ide so matang, orang planning so oke apa semua. Nah, terkait permodalan nggak masalah sih, bukan kita bilang kita nggak pakai bank itu nggak bagus apa juga, walaupun memang nggak bagus dan karena bank itu menyiksa betul, bank itu kita sempat ada di tahap For yang start awal. iya kita sempat ada di tahap memang siksa, bank itu siksa, dan ya nggak ada juga orang yang apa senang dengan bank kecuali orang yang deposito atau yang itu yang ada fresh money kong ini situ. Mar kalau ada utang, nah ya namanya utang no. Nah ini, makanya kalau kita pe style investor itu paling asik. Nah cuma ya itu Kenali nggak investor? kenali investor, baru investor itu satu. Kalau mau pakai investor atau ada teman-teman yang cari investor itu cerminan dari trompe diri. Ketika waktu prospek, jangan terlalu banyak bicara doi dengan dia. Karena nanti kalau running, doi terus yang dia bicara pangana. Nah, gitu. Doi terus dia DP tema doi terus itu bagaimana ini hari ini, apa hari ini omset turun apa begini. Nah, makanya bicara DP value. Makanya itu kalau ngoni PY ada, nah ngoni bisa itu yang ngoni sodorkan dan Pak ini. Walaupun kata kasih bagus DP angka-angka di proposal, DP apa, cuma jangan terlalu banyak cumu. Jangan suges deng itu. Jangan seakan-akan ngoni cuma mau Berusaha untuk uang. Iyo, berapa tuh mau invest nanti kita pulang sekian persen dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nggak begitu. Itu buat kita. Dan itu kita rasa banyak yang salah di situ, Kayak kita juga di awal begitu. Itu makanya kita dengan 2 investor awal itu yang mana ada teman, ada saudara. Oh kacau. Kalau boleh memilih mana lebih bagus, den tamang atau den saudara. Ini jawaban konkret Joy, den tamang. Oh, kira ada orang nak kenal. Iya, atau ada orang tak kenal. Artinya tamang itu relasi selain keluarga dah.
lebih jangan yang keluarga. Malah kalau boleh ini agak sedikit ekstrim. Siapa ya founder Oyo yang orang India kalau nggak salah. Iya. Takur nanti cari DP nama. Kita setuju sekali itu. Itu kita 2019 2020 kita apa, tapi kita baru baca 2022 ternyata sama kok dengan kita berpikiran. Malah kalau boleh kalau baru mau start bisnis menjauh dulu dari keluarga. Ini agak ekstrim, minta maaf. Tapi ini unek-unek dah. Nggak mau running ngoni bisnis kalau ngoni masih dekat dengan full keluarga. of justification atau? Iya, orang pertama yang mau kasih jatuh iya. ngoni mental itu, yang mau saya rusak ngoni bisnis, orang terdekat sendiri. Kayak gitu, keluarga. Ya, apalagi orang datang dengan kultur Iya, Asia ini bukan atau mau kultur bilang Asia yang dekat dengan iya, keluarga. bukan dan mau sebagainya. bilang apa, kenyataan memang pedis formo dengar. Tapi ingat, ketika ngoni sukses, orang pertama yang ngoni bantu itu keluarga dulu. Begitu. Bukan orang lain. Walaupun orang lain yang bantu Pak Ngoni for jadi sukses, gampang itu. Intinya kalau sebanyak doi, Ngoni boleh bantu banyak orang. Cuma keluarga dulu. Begitu. Dari kalau start, tolong coba menjauh dari keluarga. Menjauh dari keluarga kalau boleh. Kalau Ngoni Ketika sukses, keluarga, cari rumah, bat tinggal dengan itu. Biar susah-susah, biar apa. Nah, ini kasih tinggal itu banyak DP alasan sih, kasih tinggal zona nyaman, baru supaya Ngoni lebih fokus, lebih. Artinya ngoni kalau sendiri itu kan ngoni insting mencari, insting apa itu lebih tajam dan artinya begitu. Jadi insting kepepet kan? Iya, the power of kepepet. Itu ada buku Jaya Setia Budi DP The Power of Kepepet. Nah, itu bagus juga itu. Nah, itu bikin orang pediri, tempatkan orang pediri itu selalu kepepet. Nah, itu bikin orang inovatif. Jangan selalu di zona nyaman. Jangan kepepet kan bahaya tuh. Bagi. Oke, itu saja kalau buat kita DP. Thank you Kidan. Thank you. Semoga teman-teman yang bau nih boleh belajar banyak. Ada yang mau dijual di sini atau apa kayak yang mau di Oh iya. atau apa gitu. Nanti boleh follow ada kalau yang bukan DP Group, yang DP ini DP nama apa? RJT kan? RJT titik grup kalau di itu kan DP Group toh? Iya. Kalau yang DP Roti John? Oh, di Gorontalo kok ini Manado. Nanti Tidak apa-apa kalau teman-teman sini orang teman-teman ke Gorontalo di muka lapangan Taruna Remaja Jo. Itu alun-alun. Titik nol Gorontalo itu. Iya. Cari jurung kasih. Ada kopi janji jiwa. Selain kalau di lapangan Taruna yang ramai, paling ramai di situ no. Untuk franchise sementara sebenarnya cuma kita koordinasi kaget semua bilang. Belum ada kayaknya. Apa itu? Yang model ngana punya? Ada Roti Joni. Sempat ada cuma tutup. Kita ada lewat mohon. DP ada. DP apa? Roti Joni masih ada, cuma mungkin tidak sesuai Kidan. Dan kalau di Sewah mau join franchise bagaimana? Kalau apa? Kalau mau join franchise berarti karena Kidan masih membatanya harus langsung dia. Oh, kalau untuk Roti John sendiri untuk 2 bulan ke depan karena masih sementara maintenance atau DP manajemen. Jadi franchise belum, tapi mungkin 2 bulan kemudian bisa. Oke. Nanti DM langsung. Iyo. RJT Group atau di IG pribadi di IG pribadi apa? IG pribadi. Apa kita nama IG ini? Kita sudah main IG. Reza DPA double Rahardian baru .satria. Nah, nanti kontak situ. Di akhir ada sulapnya, Dai? Nggak ada. Ini beda kan ini bisnis ini bisnis. Oh, siap. Thank you banyak para teman-teman yang nonton. Semoga Ngoni dapat pelajaran dari ini. Semoga Ngoni boleh lebih semangat bikin usaha for Ngoni pe masa depan nanti. Dan ingat kata dari Tompe bro Kidan ini jadilah kepepet. toh bukan. Harus punya why. Iya, harus punya why-nya nggak perlu juga yang baik-baik. Ada juga orang PY yang buruk-buruk tapi orang berhasil karena orang betul-betul. Intinya ngoni pegang betul ngoni PY. Nggak harus yang baik-baik. Ada yang negatif-negatif juga. Berhasil pakai rompi orange. Berhasil juga. Nanti supaya lebih lengkap boleh langsung baca buku Simon Sinek Start with Why. Start with Why. Thank you.